apa kabar semuanya? Kita kembali lagi dalam ibadah online Trijitins Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Nah teman-teman, kakak-kakak punya kabar gembira untuk teman-teman semua bahwa minggu depan pada tanggal 5 September 2021 jam 10 pagi kita akan kembali beribadah di gedung gereja Sitri Pemulihan Kupang. Teman-teman tetap taati protokol kesehatan dan bersama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari teman-teman sebelum kita memulai ibadah kita, bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari semuanya kita datang kepada Tuhan. Dengan sungguh bersama-sama kita menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengenal hati kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari teman-teman lebih sungguh kita datang kepada Tuhan dan bersama-sama kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
Mari dengan sungguh bersama-sama kita menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang mengenal kita semua. Dia Tuhan yang telah menyiapkan masa depan yang terbaik buat kita semua. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan sungguh, dengan percaya, bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, ada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dan teman-teman, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gele. Shalom Teens, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini karena kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan Kak Gele punya kabar gembira buat semua anak-anak 3G Teens. Mulai minggu depan kita akan bertemu kembali di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Yeay! Jangan lupa adik-adik, tanggal 5 September 2021 jam 10 pagi kita akan beribadah di gereja. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan diri kita dengan baik-baik di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan hari ini kami untuk beribadah kepadamu Bapa, terkhususnya Tuhan untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, terutama melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, seperti yang sudah adik-adik tahu bahwa di minggu ini
kita belajar firman Tuhan tentang menjadi bijak. Dan istimewanya adalah kita belajar bukan dari hal-hal yang besar atau luar biasa, namun dari binatang-binatang kecil ciptaan Tuhan yang terkenal lemah dan mungkin juga tidak dipandang. Dan hari ini kita akan belajar dari kehidupan seekor hewan bernama keledai. Ada yang pernah melihat keledai? Keledai itu rupanya mirip seperti kuda, namun dia lebih kecil lagi. Dan agar kita lebih tahu banyak, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kak Gele akan membacakannya bagi adik-adik semua. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Nah adik-adik, cerita firman Tuhan ini bermula saat Tuhan Yesus akan pergi menuju kota Yerusalem. Di sana sudah banyak sekali orang menunggu dan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Nah saat itu untuk pergi ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus membutuhkan alat transportasi. Berbeda dengan saat ini, kalau kita pergi kemana-mana kita menggunakan sepeda motor, menggunakan sepeda, menggunakan mobil. Namun di zaman dahulu orang menggunakan hewan sebagai alat transportasi, entah itu keledai, entah itu kuda, atau mungkin hewan-hewan lembu yang kecil yang bisa menolong orang-orang untuk membawakan barang maupun membawa manusia. Pasti adik-adik bertanya, mengapa Tuhan Yesus memilih keledai dan bukan kuda? Karena kita sering melihat bahwa orang-orang pergi menggunakan kuda. Apalagi saat itu Tuhan Yesus pergi untuk dielu-elukan di Yerusalem. Dan seperti bayangan kita yang sering kita dengar dari cerita-cerita bahwa raja-raja biasanya menunggangi kuda saat mereka akan berpergian. Namun Tuhan Yesus memilih saat itu menggunakan 2 ekor keledai. Apa sih keistimewaan dari 2 ekor keledai ini? Apa yang membuat Tuhan Yesus memilih untuk menggunakan keledai dibandingkan kuda? Nah kalau adik-adik tahu ceritanya atau latar belakangnya, bahwa kuda lebih dikenal sebagai hewan yang tangkas dan perkasa, sehingga kuda lebih sering digunakan untuk berperang. Sedangkan keledai hewan yang lebih sederhana, yang terlihat biasa-biasa saja, dan itulah yang dipilih Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang saat itu bukan untuk berperang, namun saat itu Tuhan Yesus mau menunjukkan dirinya sebagai Raja Damai, sehingga Tuhan Yesus memilih keledai yang tidak menunjukkan atau tidak melambangkan perang atau kekuasaan, tetapi yang Tuhan Yesus mau tunjukkan bahwa Tuhan Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah, sehingga semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh beroleh keselamatan. Dan adik-adik, di kesempatan kali ini kita akan belajar dari hewan keledai apa saja kekuatan dan kelemahannya. Mengapa akhirnya Tuhan memilih untuk menggunakan keledai dibandingkan kuda? Pasti adik-adik juga penasaran, seperti apa sih keledai ini, bagaimana sifatnya, sehingga saat ini kita harus belajar daripada keledai. Nah, yang pertama, keledai ini binatang atau hewan yang sangat keras kepala dan sangat susah untuk diatur. Dia memiliki keinginan yang sangat keras atau keinginan yang sangat kuat. Nah, hal ini menunjukkan gambaran bahwa kita manusia pun seringkali seperti itu. Kita menjadi anak-anak, kita menjadi orang-orang yang ingin hidup seturut dengan apa yang kita inginkan. Kita cenderung mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, adik-adik, misalnya Kak Gele memberi contoh seperti saat ini dengan teknologi yang sudah semakin canggih, gadget yang ada juga sudah semakin canggih dengan fitur-fitur yang luar biasa. Nah mungkin adik-adik melihat ada teman yang memilikinya dan adik-adik pun sangat ingin untuk memiliki gadget seperti itu. Namun tentu saja dengan fitur yang canggih, gadget-gadget ini akan juga memiliki harga yang sangat mahal. Adik-adik pun kemudian meminta kepada orang tua untuk membelikannya.
Dan mungkin saja saat itu atau saat adik-adik memintanya, orang tua belum memiliki uang, tetapi karena adik-adik sangat menginginkan hal itu, adik-adik cenderung memaksa, menuntut, bahkan marah kepada orang tua. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memiliki sifat yang keras, dan sifat ini juga ternyata dimiliki oleh keledai adik-adik. Nah, adik-adik harus belajar bahwa sikap yang keras kepala atau susah diatur ini adalah sikap yang tidak baik. Karena apa? Karena mungkin di saat adik-adik sedang menuntut kepada orang tua, saat itu mungkin orang tua merasa sedih karena tidak bisa mengabulkan apa yang menjadi keinginan adik-adik. Kemudian keledai juga dikenal sebagai binatang yang bodoh. Mungkin adik-adik pernah mendengarkan pepatah yang mengatakan bahwa keledai yang bodoh tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang menganggap atau melihat keledai sebagai hewan yang bodoh. Nah, bodoh dalam artian di sini bukan bodoh yang tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis ya adik-adik, namun bodoh di sini adalah orang yang bebal, yang tidak bisa dikasih tahu. Sudah tahu bahwa itu bukan hal yang baik atau itu bukan hal yang benar, tetapi tetap melakukannya. Nah, itu disebut sebagai bebal. Nah, kalau adik-adik memiliki sikap bebal, berarti adik-adik sama seperti keledai ini. Selain itu, keledai juga tergolong hewan yang pekerja. Karena di zaman dulu, orang biasa menggunakan keledai untuk mengangkut barang maupun orang. Bahkan para imam biasanya menggunakan keledai untuk mengangkut kitab-kitab. Nah, jadi adik-adik bisa melihat ya, selain memiliki kekurangan yaitu keras kepala dan bebal, namun keledai juga memiliki salah satu sikap yang baik, yaitu keledai ini adalah pekerja dan dia taat kepada tuannya saat melakukan pekerjaannya. Nah, kita juga bisa belajar dari keledai. Di saat kita diberikan kepercayaan atau di saat kita mendapatkan pekerjaan, kita harus melakukannya dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ada sisi baik juga dari keledai ini yang bisa kita pelajari ya adik-adik. Kemudian apalagi? Ternyata keledai itu juga adalah hewan yang setia adik-adik. Jadi setia di sini ada dua hal. Yang pertama yaitu setia dalam mengerjakan segala sesuatu sampai tuntas. Kemudian setia yang kedua adalah tidak menyimpang kepada hal lain. Nah, di saat kita diberikan sesuatu pekerjaan atau suatu tugas, misalnya dari sekolah, kita harus melakukannya sampai selesai atau sampai tuntas. Jangan misalnya kita baru sekolah online dari jam 8 sampai jam 10 pagi, namun di jam 9 kita sudah kabur untuk pergi bermain atau kita lebih suka untuk melakukan aktivitas yang lain. Padahal itu adalah di jam sekolah atau di jam belajar. Nah, adik-adik harus ingat, kita juga harus belajar untuk mengerjakan atau melakukan apa yang menjadi tugas kita itu sampai tuntas, sampai semuanya benar-benar selesai dengan baik. Dan setia yang kedua yang kita harus belajar adalah kita tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kita tetap setia melayani, mengerjakan apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Di saat kita sudah memilih untuk setia mengasihi Tuhan, maka kita akan tetap mempertahankan komitmen untuk mengasihi Tuhan sampai kapanpun. Dan apa pelajaran firman Tuhan yang bisa kita dapatkan dari keledai ini adik-adik? Nah, adik-adik bisa belajar bahwa sekalipun keledai ini keras kepala, susah diatur, kemudian keledai ini bebal, namun Tuhan tetap memilih keledai menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Nah, seperti itu juga kehidupan kita. Kita bukanlah orang-orang yang sempurna. Kita semua punya kelemahan. Tetapi adik-adik, bukan berarti kita tinggal di dalam kelemahan dan kekurangan kita, tetapi kita mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kita berusaha untuk bisa melakukan yang terbaik dari apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Seperti keledai tadi, sekalipun dia dikenal sebagai hewan yang keras kepala, juga bebal, namun apa adik-adik, dia juga memiliki
sikap yang suka bekerja atau suka melakukan apa yang menjadi tugas daripada tuannya. Dan bukan itu saja, dia setia melakukan apa yang ditugaskan kepada dia sampai selesai, sampai tuntas. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun mungkin kita memiliki kelemahan, kita memiliki kekurangan, namun itu tidak menjadi penyebab sehingga Tuhan tidak bisa memakai hidup kita. Namun Tuhan selalu punya cara untuk memakai kehidupan kita. Dan di saat kita sudah mendapatkan kasih karunia dan dipilih Tuhan untuk mengerjakan hal-hal besar yang Tuhan percayakan di tangan kita, maka milikilah sikap yang setia, mengerjakan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, adik-adik, jadi pelajaran firman Tuhan kita hari ini, adik-adik harus belajar bahwa sekalipun kita punya kekurangan, sekalipun kita punya kelebihan, namun Tuhan dapat memakai siapa saja bagi kemuliaan namanya. Dan ingat, saat Tuhan sudah memilih kita, saat Tuhan sudah memakai kehidupan kita, jadilah anak-anak yang setia mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan itu sampai tuntas dan dengan komitmen yang tinggi. Dan adik-adik, untuk bisa mengingat dan merenungkan firman Tuhan kita hari ini, Kak Gele akan memberikan ayat hafalan yang terambil dari kitab Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28 yang berbunyi, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, adik-adik, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan kita hari ini. Kak Gele akan berdoa bagi kita semua. Mari adik-adik kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini Bapa. Biarlah kami boleh belajar Tuhan dari seekor keledai, sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang boleh setia, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan di tangan kami dengan sungguh-sungguh sampai tuntas, dan kami boleh mendapatkan hasil yang mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang tidak fokus kepada kekurangan dan kelemahan kami, tetapi sebaliknya Tuhan, kami boleh melihat apa yang sudah Tuhan berikan di tangan kami, di dalam hidup kami, dan kami boleh pakai itu dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu yang bersyukur Tuhan, mau memberikan persembahan kami di kesempatan hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati setiap persembahan kami, boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman dapat mengumpulkannya di rumah, kemudian akan dibawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama teman-teman kita memuji Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Mari semuanya dengan sungguh bersama-sama bersukacita kita memuji Tuhan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua
Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, Rohmu hadir di sini. La 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 la, la 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 la. Haleluya. La 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 la, la 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 la. Rohmu hadir di sini. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, anak-anak Trijitins, mari kita menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami hari ini Tuhan, kami anak-anak Trijitins kembali datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami membawa setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dimanapun anak-anak Trijitins berada, biarlah Tuhan melimpahi mereka dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan senantiasa ada atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Memberkati orang tua mereka, memberkati pendidikan, masa depan, cita-cita mereka senantiasa dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi gereja kami Tuhan, memberkati gereja kami Bapa, dan juga bagi gembala kami Pendeta Charles Besi bersama dengan keluarga senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan tangan-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagi Kota Kupang, terkhususnya Tuhan di musim pandemi ini Bapa. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu Tuhan ada atas bangsa ini Tuhan. Biarlah kami boleh segera bebas Tuhan dari COVID-19 ini Bapa, sehingga kami boleh kembali bersukacita, beribadah bersama-sama, berkumpul bersama-sama, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari presiden sampai ke daerah-daerah, kiranya senantiasa diberikan roh takut dan hormat akan nama-Mu ya Tuhan. Dan di akhir ibadah kami hari ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Semua anak-anak Trijitins, mari kita angkat tangan dan kita menerima berkat. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang menerima berkat berkata amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah onsite minggu depan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang. God bless you and we love you. Bye.